Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali masih di dalam kajian kitab Panduan Amal Sehari Semalam. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkenaan dengan adab makan. Salawat dan salam terlebih dulu kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Pada pembahasan terakhir kita membicarakan tentang adab makan. Salah satu adab makan yaitu makan dengan 3 jari, yaitu dengan jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari yaitu jempol. Demikian Nabi SAW menggunakan 3 jari ini untuk makan, ya. Kemudian beliau menjilat tangan sebelum beliau membersihkan tangan tersebut, agar makanan-makanan yang ada dan menempel pada tangan dapat juga kita makan ataupun kita masukkan. Kadang kita tidak tahu ya di bagian manakah pada makanan itu yang terdapat barokah. Makan dengan 3 jari ini adalah sikap tengah antara makan dengan 1 jari yang merupakan cara makan orang yang sombong, dan makan dengan 5 jari yang merupakan sikap makan, cara makan orang yang rakus. Jadi Nabi SAW makan dengan 3 jari. Ya, ini menunjukkan ya ketawaduan dan kesederhanaan dan menyukai sikap tengah di dalam segala sesuatu. Termasuk juga di dalam bab makan, cara makan. Begitulah dinul Islam, din yang sangat sempurna, mengatur semua kegiatan manusia sampai cara makan, apa yang dimakan, bagaimana makan, ini diatur oleh Islam. Kemudian kita juga telah membahas bab mengunyah makanan dengan baik dan tidak tergesa-gesa, ya, yaitu makanlah dengan tenang, kunyahlah makanan dengan baik, serta tidak mengambil makanan lain hingga selesai mengunyah dan menelan makanan yang ada di dalam mulut. Sebagian orang ada cara makannya itu cara makan orang yang rakus, ya, belum lagi selesai dia mengunyah makanan di dalam mulutnya, dia sudah mengambil makanan baru dan siap-siap dia memasukkannya ke dalam mulutnya sehingga mulutnya penuh. Nah, ini adalah cara makan yang tidak baik. Ini adalah cara makan yang dapat menyebabkan mudarat bagi tubuh kita. Ya, maka kunyahlah dengan baik makanan itu, telanlah dengan baik, baru kemudian kita mengambil makanan yang baru atau mengambil suapan yang baru. Nah, ini adalah cara makan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Menelan makanan yang tidak dikunyah dengan baik itu dapat menimbulkan efek negatif dan mengganggu kesehatan dan dapat merusak organ pencernaan kita. Ya, di mana makanan-makanan yang tidak sempurna dikunyah ini akan memperberat kerja lambung, kerja usus, dan seluruh organ-organ pencernaan lainnya. Dan ini akan menyebabkan gangguan pada organ pencernaan. Maka dari itu Islam mengajarkan kita supaya mengunyah makanan itu dengan baik dan tidak tergesa-gesa di dalam makan. Makanlah, kunyahlah dengan baik, telanlah dengan sempurna, kemudian baru ambil makanan yang baru. Nah, kemudian kita lanjutkan, itu adalah pembahasan kita yang terakhir di dalam bab adab makan dan minum. Selanjutnya adalah adab berikutnya di dalam bab makan dan minum adalah jangan duduk bertelekan atau terlungkup saat makan. Ya, yaitu
posisi makan, hendaklah duduk dengan baik, dengan sempurna. Janganlah kita makan dalam keadaan ataupun dalam kondisi duduk bersandar atau duduk bertelekan, yaitu duduk dengan bertopang pada tangan atau telungkup saat makan. Sebagian orang ada yang makan sambil telungkup. Nah, ini adalah cara makan yang salah, yaitu makan dengan posisi duduk miring dan bertumpu dengan satu tangan ataupun bersandar. Nah, dilarang makan dengan posisi duduk seperti ini. Nabi SAW mengatakan, inni la akulu muttaki'an, sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar. Dan Nabi hadisnya sahih riwayat Bukhari dari Abu Juhaifah. Demikian juga di dalam riwayat yang lain dari yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', bahwa Nabi SAW juga melarang seseorang makan dengan posisi telungkup, yaitu dengan bertelekan pada perutnya. Nah, ini adalah cara makan yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka hendaklah seorang muslim memperhatikan sikap dan posisi duduknya ketika makan. Janganlah dia makan seperti orang malas, yaitu dia bersandar, bertelekan, atau seperti orang yang sombong, duduk bertelekan pada tangannya lalu makan. Atau cara makan orang yang malas, yaitu dengan duduk bersandar. Maka duduklah dengan baik ketika kita makan, dan makanlah makanan itu dengan sempurna. Demikian juga kita dilarang makan sambil telungkup, yaitu tidur telungkup. Terlungkup. Nah, ini adalah sikap ataupun posisi makan yang dilarang juga oleh Nabi SAW. Adapun berbaring, ini sama dengan bersandar. Maka kita tidak boleh juga makan sambil bersandar, sambil berbaring. Karena ini sama dengan bersandar. Maka ketika kita makan, hendaklah kita bisa duduk dengan posisi yang sempurna, tegak, sehingga makanan itu dapat masuk dengan baik juga ke dalam tubuh kita. Demikianlah agama Islam ini mengatur setiap sendi kehidupan manusia sampai kepada perkara yang sangat detail di dalam kehidupan mereka, yaitu cara makan. Karena bab makanan ini, bab at'imah, adab makan itu juga dibahas secara rinci di dalam Islam. Mengapa Islam membicarakan bab makanan ini dengan sangat rinci dan detail, mulai dari apa yang dimakan, cara mencari makan, cara mencari nafkah, kemudian apa yang dimakan, makanan-makanan yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan, yang berbahaya apabila dimakan, kemudian adab makan, bagaimana cara makan, mulai dari berdoa, posisi, dan lain sebagainya, sampai kepada kaifiyat makan, seperti yang kita bahas tadi, makan dengan 3 jari dan lain sebagainya. Sungguh Islam ini adalah agama yang sempurna, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin kepada manusia untuk memperbaiki kehidupan manusia itu, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, demikian. Jadi tidak boleh kita makan sambil bersandar atau duduk bertopang ataupun telungkup ataupun terlentang. Ini adalah cara makan yang salah. Kemudian berikutnya adalah adab makan berikutnya adalah memungut makanan yang jatuh ke lantai. Memungut makanan yang jatuh ke lantai. Kadangkala makanan kita jatuh ke lantai. Hendaklah kita pungut, kita ambil dan kita bersihkan dan kita makan. Inilah sikap menjauhkan diri dari sifat mubazir. Membuang-buang harta, idha'atul mal, sikap tabzir atau mubazir, yang itu merupakan teman-temannya syaitan. Maka Islam melarang kita bersikap mubazir. Jika makanan yang hendak kita makan itu terjatuh, pungutlah makanan tersebut, bersihkan kotoran yang mungkin menempel padanya, kemudian makanlah. Jangan dibiarkan makanan itu dimakan oleh syaitan. Jangan biarkan makanan itu dimakan oleh syaitan. Nabi SAW mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal yakulha wa la yad'ha lisyaitan wal yuslit ahadukum tu'aman fa innakum la tadruna
fi ayyi ta'amikumul barakah. Hadis sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, jika makanan salah seorang dari kamu jatuh, ya ketika kita ingin makan sesuatu, makan korma misalnya, ya tiba-tiba korma itu terlepas dari tangan kita, jatuh ke lantai, maka Nabi mengatakan pungutlah, ya pungutlah dia, ya wal yumit anhal adha, dan hendaklah dia membersihkan kotoran yang melekat pada makanan itu. Falyakulha wal yakulha, kemudian makanlah ya makanan tersebut. Setelah dibersihkan, mungkin ada kotoran yang menempel, dibersihkan kotoran itu, kemudian makanlah. Kenapa? Jangan biarkan makanan itu dilahap dan dimakan oleh syaitan. Jangan ia biarkan dimakan oleh syaitan. Ya, karena apabila kita buang itu akan jadi makanan syaitan. Waliyuslit ahadukum ta'aman. Dan hendaklah seseorang itu membersihkan makanan yang tertinggal pada piringnya, pada jarinya. Itu namanya liyuslit. Yuslit artinya mengutip makanan yang tersisa dengan jari, dengan cara mengusapnya. Itu namanya yuslit. Ya, maka piring itu kita bersihkan dengan jari kita, ya, dan kita membersihkan jari kita. Nah, itu adalah yuslit ta'aman. Yuslit ahadukum ta'aman. Fa innakum la tadrun fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kamu tidak tahu di manakah terletak berkah pada makanan itu. Ya mungkin berkah ada pada makanan yang tersisa itu. Maka jangan sisakan makanan tersebut. Mungkin berkah ada pada makanan yang jatuh itu. Maka hendaklah dia tidak membiarkan berkah itu terbuang ya dari dirinya. Jangan sampai itu direnggut dan diambil oleh syaitan, dimakan oleh syaitan. Nah, ini adalah satu adab yang luar biasa. Ya, Islam mengajarkan kita banyak hal di sini. Yang pertama adalah kita hendaknya mensyukuri makanan. Di sana banyak orang yang belum makan. Di sana banyak orang yang kekurangan makan. Maka jangan buang-buang makanan. Yang kedua adalah Islam mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari sifat mubazir, yaitu membuang-buang harta. Kemudian Islam juga menyuruh kita untuk menjaga perasaan orang-orang miskin. Bayangkan orang yang makan, kemudian makanannya berserakan, makannya tersisa. Ini tentunya menyakiti perasaan orang-orang miskin. Mereka mungkin cuma bisa ngiler melihat makanan-makanan yang terbuang atau tersisa itu. Dan bahkan kadang-kadang mereka mengambil sisa-sisa makanan itu. Maka janganlah ya kita menyakiti perasaan orang-orang miskin dengan menghambur-hamburkan makanan dan buang-buang makanan. Kemudian Islam di dalam hadis ini Islam juga mengajarkan kepada kita agar selalu mencari berkah. Ya, mencari-cari peluang untuk mendapatkan berkah. Ya, tidak membuang-buang kesempatan dan peluang untuk mendapatkan berkah. Ya, di antaranya adalah berkah pada makanan. Kita nggak tahu di mana letak berkah pada makanan itu, maka jangan dibuang-buang yang makanan tersebut. Ya, jangan kita sisakan, karena kita nggak tahu, kita tidak tahu di manakah berkah ya ada pada makanan tersebut. Ya, ini adalah pelajaran yang ya kita petik dari hadis tersebut. Nah, kemudian kita juga diperintahkan untuk ya membersihkan makanan dan tidak menyisakan makanan. Ya, Nabi mengatakan liyuslit ahadukum ta'aman. Hendaklah kamu seseorang dari kamu membersihkan makanan yang tersisa pada piringnya. Ya, ini Islam mengajarkan kepada kita sikap ya mensyukuri nikmat dan memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita kebersihan. Ya, Nabi mengatakan di sini wal yumit anhal adha, membersihkan mungkin kotoran yang ada pada makanan. Maka kalau ada kotoran pada makanan hendaknya kita bersihkan. Lalat jatuh ke minuman kita, ya, ini adalah binatang jatuh ke dalam minuman kita, lalat, ya, di mana lalat itu ya terdapat racun pada satu sayapnya dan terdapat penawar pada sayapnya yang lain, maka celupkan lalat itu, ambil lalat itu, buang dia dan minumlah air tersebut.
Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Demikian agung dan mulianya dinul Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fasaqatat luqmatun falyumit ma rabahu minha, thumma liyat'amha wa la yad'ha lisyaitan." Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kamu makan, lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah dia memungutnya dan membersihkan kotoran yang ada padanya, yang dia ragukan itu adalah kotoran, bersihkan, ya. Kemudian hendaklah dia memakannya, jangan dia biarkan makanan itu untuk syaitan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Nah, di sini juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana adab apabila makanan kita tercecer atau makanan kita terjatuh. Janganlah itu dibuang, tapi ambillah, bersihkan, ya, apabila masih bisa dibersihkan. Baik, demikianlah para jemaah, para hadirin dan para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini, pagi menjelang siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.